Baik, selamat sore Bapak-Bapak semua peserta eh, General Hotel Knowledge SMHI Online yang tentunya kita sudah sepakati hari ini jam 4. Mohon maaf tadi saya terlambat 30 menit karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi tentunya kita akan maksimalkan waktu sampai jam 4, sampai jam 5, sorry. Kalau memang ada waktu kita lebih, kita akan lebihkan 10 menit, total 40 menit. Tapi kita akan langsung membahas saja materi yang hari ini. Nanti saya akan buka pertanyaan untuk pertanyaan atau untuk materi yang minggu lalu. Tapi tentunya kita akan fokus untuk materi yang minggu depan. Baik, terus sementara saya akan coba share screen dulu materi yang awal. Sebentar, saya cek dulu apakah sudah dibuka atau belum. Ya, oke, sebentar saya share. Baik, apakah Bapak-Bapak bisa melihat presentasi saya? Bisa, Saya, Pak. saya, oke baik. Baik, Bapak-Bapak semua, jadi menurut peraturan terbaru di tahun 2021 ini keluarnya pada saat masa COVID ya. Jadi memang ada kategori hotel berbasis resiko, di mana Permen Parekraf Nomor 4 tahun 2021 mengatakan tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Jadi kita akan lihat definisi usaha khususnya kita bicara untuk hotel. Usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar dalam satu atau lebih bangunan termasuk losmen, penginapan, pesanggerahan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Hotel dibagi menjadi dua tipe. Kalau kita bicara Permen Parekraf yang sebelumnya, hotel itu dibagi menjadi ada hotel bintang, hotel non bintang, dan hotel syariah. Nah, untuk di tipe yang untuk di peraturan yang sekarang tidak lagi dituliskan hotel syariah, tetapi tetap kategori itu menjadi hotel bintang dan hotel non bintang. Karena pada intinya biasanya pada saat uh, promosi atau marketingnya si hotel syariah, masyarakat masih melihat ini hotel syariah, hotel bintang berapa, bukan hilal berapa. Karena kalau di hotel syariah dahulu sebelumnya mereka menggunakan di dalam peraturan pemerintah mengklasifikasikannya dalam hotel hilal satu dan hilal 2. Hotel hilal satu yang rendah, hotel hilal 2 yang tinggi. Tetapi sekarang sudah setelah melihat yang baru tidak ada lagi, hanya hotel bintang dan hotel non bintang atau melati. Baik. Definisi usaha hotel berbasis resiko. Usaha hotel berbasis resiko adalah usaha hotel yang meliputi usaha berbasis resiko rendah, resiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Ya, yang dikelompokkan berdasarkan kriteria risiko keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat, termasuk wisatawan dan lingkungan K3L dan probabilitas terjadi potensinya bahaya K3L. Nah, ini kategori tingkat risiko yang ada di dalam peraturan tersebut. Jadi ada menengah rendah, berarti kalau yang rendah di bawah 61 unit ya Bapak-Bapak. Jadi kalau menengah rendah itu jumlah kamarnya 61 sampai 100 unit, jumlah karyawannya 41 sampai 99 dan luas lahan bangunan 4.000 sampai 6.000 meter persegi. Menengah tinggi 101 sampai 200 unit dan yang dibilang risiko tinggi adalah lebih dari 200 unit, lebih dari 200 karyawan. Salah satu terpenuhi itu sudah beresiko tinggi. Nah, persyaratan khusus kategori resiko menengah rendah itu harus memiliki sertifikat laik sehat, akomodasi paling lambat 1 tahun setelah beroperasi diunggah melalui sistem OSS atau perizinan setempat, daerah setempat ya Bapak-Bapak. Dan persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk usaha hotel yang dibangun dengan memanfaatkan ruang laut. Ini yang kedua bila memang lokasi di laut. Berarti kalau tidak cukup yang A saja dan memenuhi kriteria nomor 6 sampai 10. Nanti kita akan bahas yang kriteria nomor 6 sampai 10 seperti apa saja. Berikutnya contoh kategori risiko rendah nih hotelnya ya, ini yang hotel bukan di pinggir laut ya. Jadi memang hanya cukup dia sudah berjalan 1 tahun dan dia bisa mengupload data-data di OSS nih, sumber waras hotel di Magelang. Kemudian ini ada YouTube-nya.
Kalau dilihat YouTube-nya nanti bapak-bapak bisa lihat YouTube-nya sendiri. Saya kasih contoh saja. Nanti tinggal diklik saja ya bapak-bapak ya. Kayaknya ini kita tidak perlu ditonton nanti sama bapak-bapak nonton sendiri pada saat ada waktu luang. Nah, persyaratan khusus kategori resiko menengah tinggi. Ini kalau tadi contohnya yang ini sumber waras hotel ya. Nah, ini contoh hotel tempat saya kerja dulu di Putri Gunung Hotel. Jadi Putri Gunung Hotel itu dia masuk kategorinya menengah tinggi. Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang pariwisata paling lambat setelah 2 tahun beroperasi diunggah melalui sistem OSS. Jadi setelah 2 tahun beroperasi itu sudah harus masuk dalam daftar kalau dia baru. Sertifikat layak sehat akomodasi paling lambat 1 tahun setelah beroperasi. Dia harus juga diunggah dalam sistem OSS sertifikat layak sehat. Kemudian jadi sertifikat standar usaha ini tentunya tentang tadi ya kalau misalnya kita melalui lembaga sertifikasi usaha tentang hotel bintangnya. Persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk usaha hotel dibangun dengan pemanfaatan ruang laut di sini nggak ada kalau karena Putri Gunung Hotel di Lembang itu di gunung dan memenuhi kriteria nomor 6 sampai 10. Jadi kalau kita lihat di sini Putri Gunung Hotel over 130 spacious and fully refurbished guest room. Jadi ada 130 kamar. Ini sudah memenuhi persyaratan bahwa dia masuk kategori menengah tinggi. Ini di Putri Gunung Hotel ya. Kemudian, nah untuk resiko tinggi, ini resiko tinggi tentunya ada lagi perbedaan. Jadi di sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang pariwisata paling lambat 1 tahun beroperasi diunggah melalui sistem OSS. Jadi kalau yang tadi resiko menengah tinggi itu bisa 2 tahun menunggu baru bisa diajukan ke LSU. Tapi kalau yang risiko tinggi harus secepatnya 1 tahun beroperasi sudah harus masuk ke OSS dalam waktu 1 tahun. Jadi dalam waktu kurun 1 tahun sudah harus disertifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha untuk bintangnya. Lalu sertifikat layak sehat sama persetujuan pemanfaatan ruang laut kalau ada dan ini kalau di hotel ini adalah hotel Kempinski Apurva Bali dan dia memanfaatkan ruang sebagian ya area lautnya itu dibangun dan memanfaatkan ruang laut. Memenuhi kriteria nomor 6 sampai 10. Contoh hotel kategori risiko tinggi ya ini kebetulan saya juga sudah dari Sangkuriang Maritim Hotel Institute melaksanakan MOU dengan Apurva Kempinski Bali dan masih kami bekerja sama dengan mereka untuk penyaluran para siswa untuk training dan mereka memiliki 465 kamar. Nah, ini masuk dalam kategori risiko tinggi dan karyawan tentunya di atas 200 orang. Nah, yang dibilang poin 6 sampai 10 itu poin apa saja? Ini poin 6. Dia ada sarana, ya, sarananya harus mumpuni. Ini kebetulan saya bertugas sebagai auditor dari salah satu LSU di Jakarta melakukan verifikasi ini kebetulan untuk McDonald's, kemudian juga untuk beberapa hotel yang ada di area Bogor, Bekasi dan juga ada di daerah Kerawang. Nah, ini untuk kategori menengah rendah lift tamu bangunan berlantai 5 atau lebih bersih dan terawat, toilet umum yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, tersedia instalasi air bersih dan dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air bersih dan tempat penampungan sampah sementara terpisah sampah organik dan organik. Jadi seperti diperlihatkan di sini dalam gambar, di sini ada instalasi atau untuk perawatan air. Kebetulan kalau warna merah ini sebenarnya air untuk kebakaran ya sebenarnya nanti ada lagi yang pipanya berwarna tidak merah di situ juga ada jadi macam-macam jadi nanti standar dari si hotel tersebut. Nah ini kategori menengah tinggi saya nggak akan baca satu persatu tapi di sini ada syaratnya ada 1 sampai 10 juga. Nah, masih masih poin 6 sarana kategori risiko tinggi lebih banyak lagi. Jadi antara yang di sini ada 10 syarat yang ini ada 11 syarat. Kalau yang sarana menengah rendah hanya 4 syarat saja. Begitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, struktur organisasi dan SDM ini kebetulan saya habis melakukan auditor ya, auditing ya, itu untuk Sakura Park Hotel dan Residen di daerah Kerawang. Hotelnya kami periksa tentang tentunya apa namanya resiko atau pengelolaan seperti apa untuk sertifikasi CHSE saat itu.
begitu. Kemudian di sini ada struktur organisasi tadi sudah sarana, yang kedua struktur organisasi, yang enam sarana, tujuh struktur organisasi harus lengkap. Di sini ada enam syarat, di sini ada sembilan syarat, di sini ada 11 syarat. Nah, poin 8 pelayanan. Nah, ini kebetulan juga saya melaksanakan di salah satu hotel berwarna oranye di eh, Bogor ya, hotelnya namanya mungkin Bapak-bapak tahu Hotel Haris ya. Kemudian nih pelayanan kategori risiko menengah rendah hanya dua saja yang bisa yang sudah bisa terpenuhi sudah cukup. Sedangkan poin 8 untuk pelayanan ada tiga di sini. Jadi perbedaannya kalau di sini tidak ada CCTV, kalau di sini ada CCTV poin 8-nya. Nah, ini poin kalau yang di sini sama ya, menengah tinggi dan tinggi sama hanya ditambah CCTV saja. Dan sedangkan poin 9 ada persyaratan produk usaha, di sini tentang kategori risiko menengah rendah, cukup dengan hanya 4 saja persyaratannya. Kalau di sini ada 5 menengah tinggi, dan risiko tinggi ada 6. Begitu. Paling tidak pembedanya adalah di antara yang 5 dan 6. Di nomor 6 risiko tinggi itu harus ada kamar tidur khusus untuk keterbatasan fisik. Untuk setiap kelipatan 200 kamar. Jadi kalau kita bicara Kempinski, ada 460 berarti paling tidak 2 minimal 2 paling 3 sampai 3 kamar harus ada. Seperti itu. Dan poin 10 pengelolaan usaha. Untuk risiko menengah rendah harus ada SOP dan melaksanakan SOP. Itu saja. Kemudian kalau yang di poin 10 ada 4, sini ada tambah lagi eh, pelaksanaan kerja dan terdokumentasi nomor 3 dan 4. Dan itu untuk risiko tinggi dan menengah tinggi. Baik, materi tersebut dapat diunggah dan juga dapat menjadi simpanan pegangan buat Bapak-bapak. Nah, sementara kalau saya boleh tahu nih, Pak Ilyas dari Hotel Aston. Tentunya Aston sudah mendapatkan sertifikat eh, hotel bintang. Kalau boleh tahu Pak, Bapak mungkin pernah baca nggak lembaga sertifikasi usahanya mengeluarkan dari LSU mana, Pak Ilyas? Pak Ilyas dari restoran Justus Stick Pak Teo. Oh, sorry, dari restoran ya. Maaf ya. Iya Pak Teo. Baik, Pak Ilyas, mungkinkah ada sertifikat yang diberikan oleh pemerintah bahwa restoran Bapak itu adalah restoran yang diakui atau disertifikasi? Ada nggak Pak Ilyas? Maaf, belum ada suaranya Pak Ilyas. Mungkin Oh, Pak Ilyas, kalau Pak, silakan Pak. untuk maksudnya untuk si perusahaan restoran saya ini Ya. memungkinkan untuk ada sertifikasi kompetensi gitu Pak. Eh, jadi semua layanan pariwisata selain tentunya tadi kita bicara hotel ya Pak ya, tapi sebenarnya kalau untuk sertifikasi usaha tentunya eh, restoran juga masuk di dalam kategori yang dapat disertifikasi. Contoh tadi saya melakukan buat McDonald's gitu. McDonald's itu kan restoran ya Pak ya. Gitu. Nah, jadi Iya nggak Pak? sebenarnya untuk restoran juga em, sebaiknya memang dan seharusnya memang ada sertifikat usahanya. Apakah sudah disertifikasi atau belum, Pak? Kalau dari Justus Steakhouse? Kalau untuk sertifikasi usaha sih saya belum tahu Pak, tapi kalau Belum. untuk sertifikasi apa dulu pernah ada. Oh iya, baik. Jadi kalau untuk sertifikasi orang juga sudah ada ya, Pak ya? Kalau untuk sertifikasi orang ada Seperti Pak, belum Pak. keterampilan ya? Oh belum ya, dari LSP, BNSP gitu mungkin Kalau ada? untuk keterampilan itu hanya kita training-training dari center HR dari Justus tersebut Pak. Tapi kalau untuk Oh dari ya, LSP belum ada. belum ada ya, ya nggak apa-apa. Jadi nanti memang biasanya nanti ada peningkatan-peningkatan untuk dapat sertifikasi oleh pemerintah, terutama dari LSU. Nggak apa-apa Pak. Nah kalau dari Pak siapa nih? Pak Ray mungkin ya, Pak Ray. Mungkin dari Aston ya Pak Ray ya, betul ya?
Pak Rehaka atau Pak Edi Surya mungkin bisa bantu saya. Atau Pak Ardan. Baik, saya sebenarnya butuh konfirmasi apakah tempat kerja Bapak-Bapak, apakah ada yang sudah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha bahwa betul hotel tempat Bapak atau restoran tempat Bapak itu sudah mendapatkan uh, apa namanya kategori usaha yang benar gitu. Contohnya misalnya Hotel Aston harusnya kategorinya hotel bintang 4. Apakah itu sudah disertifikasi atau belum? Mungkin ada yang bisa bantu jawab, Bapak-bapak. Ada yang bisa bantu jawab mungkin Pak Ramli, Pak Ardan, Pak Rey, Pak Edi, Pak Fikers, Pak Boni Sorry mungkin. Pak, Sore-sore, Pak saya nambah, Fikers. setahu saya nambahkan sedikit aja Pak. Baik, Setahu baik, saya baik. waktu itu dari tim promosi itu ada ya sertifikasi. Cuman dari mana-mananya eh, saya kurang paham ya Pak. Namanya apa begitu ya? Mungkin dari Baik. lembaga atau dari asosiasinya apa begitu. Setahu saya ada. Waktu itu dari beberapa kandidat dari karyawan kami sudah ada. Oke, kalau untuk sertifikasi hotel bintangnya, biasanya itu dipajang di front office. Apakah di hotel Bapak sudah ada sertifikatnya? Ada kalau itu Pak. Itu kan dari Dinas Pariwisata ya. Kalau yang dari lembaga sertifikasi usaha ada nggak Pak? Tentang menyatakan bahwa betul ini adalah hotel bintang 4. Kalau dari lembaganya saya kurang paham ya Pak. Kurang paham ya? Oke, Kalau baik, nggak dari apa-apa Pak. dari Dinas Pariwisatanya, setahu saya ada ya, karena Ada ya? dipaparkan betul. Oh, baik, 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 betul. Jadi memang ada pemerintah daerah memang memiliki peran yang utama sebenarnya untuk dapat memverifikasi bahwa bidang usaha yang dimiliki oleh perusahaan tersebut adalah betul dan memang sesuai dengan ketentuannya. Artinya kalau memang menjual dengan harga hotel bintang 4, pelayanannya juga harus hotel bintang 4. Atau mungkin juga sebaliknya, misalnya sudah hotel bintang 4, kalau bisa harganya jangan hotel bintang 3 karena khawatirnya adalah mengganggu juga harga jual hotel bintang 3 gitu. Karena kalau udah pasti kalau orang memilih harganya hotel bintang 3 harganya ya, tapi ternyata pelayanan hotel bintang 4 seperti Aston, sudah pasti orang-orang akan banyak memilih ke Hotel Aston. Tapi biasanya itu dikendalikan melalui asosiasi general manager atau marketing sepertinya begitu. Tapi tentunya ini semua perlu dikoordinasikan dan biasanya sih semua apa namanya hotel-hotel bisa saling mengingatkan tentang harga. Terima kasih Pak Fikers. Apakah di dalam saya akan menanyakan juga tentang materi yang minggu lalu. Apakah minggu lalu ada kesulitan dalam pengerjaannya, Bapak-bapak? Sepertinya kalau tidak ada respon, saya sih harapannya nggak ada ya Pak ya. Pak Ilyas mungkin lancar ya Pak ya, Nggak ada tugas-tugasnya Pak Pak, ya. aman Pak sebenarnya Pak. Aman ya Pak Fikers ya. Al- Aman Alhamdulillah ya. Pak aman. Alhamdulillah aman. Iya baik. Jadi nanti ke depannya juga ini kan tinggal beberapa tugas lagi nih, sudah keluar tugas 5 juga. Dan juga terima kasih sudah ada yang mengerjakan dan tentunya tinggal 5, 6, 7, 8 nanti tugas ini ke depannya hanya terkait dengan kategori hotel beresiko rendah ya dengan kategori resiko ya Pak ya. Resiko menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Dan semoga pembelajaran tentang kategori resiko ini menambah wawasan kita sehingga pada saat kita nanti bertemu dengan atau menjadi karyawan sebuah hotel yang baru atau di tempat kita bekerja sekarang, kita juga sudah bisa menjelaskan kepada mungkin tamu-tamu yang bertanya tentang kategori hotel di mana tempat kita kerja. Nah, khusus buat restoran, memang kita juga berharap semua restoran pun dari sisi kami sebagai auditor dari lembaga sertifikasi usaha, tentunya kami berharap semua restoran di Indonesia itu memiliki sertifikat layak. Tetapi tidak apa-apa karena ini semua tergantung dari
perusahaannya sendiri masing-masing. Dan sebagai informasi Bapak-Bapak, untuk para peserta SMHI online nanti juga dipastikan dan sebaiknya juga nanti kita akan cek juga kalau misalnya ada yang belum mengikuti salah satu syarat ya untuk penjamah makanan itu baik juga bisa dipakai untuk housekeeping, dipakai untuk staf hotel seluruhnya, juga untuk staf restoran semuanya yang mengikuti SMI online kelas karyawan atau kelas profesional ini dapat mendapatkan pelatihan HACCP sudah termasuk di dalam pembiayaan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum mendapatkan pelatihan HACCP, kami akan masukkan di pelajaran yang berikutnya nanti Bu Cindy akan bantu diatur supaya kelasnya dapat didapatkan oleh semua peserta SMA online. Nah, untuk informasi tambahan, bila ada di tempat Bapak bekerja, ada yang ingin mendapatkan sertifikasi online HACCP Training, mohon silakan menghubungi Bu Cindy nanti atau bisa melihat di dalam IG atau Instagram dari SMHI Online bahwa ada HACCP Training Online yang bisa mendapatkan sertifikat tentunya dari portal Kemdikbud, portal Kementerian Pendidikan yang bisa di-download dan juga pelatihan tersebut sudah diakses oleh ratusan orang untuk dapat bisa mendapatkan upgrading skill dan juga tentunya untuk kelengkapan dari administrasi bahwa betul bapak-bapak ini adalah penjama makanan yang sudah paham tentang bagaimana cara penanganan uh, dalam penanganan pangan yang sudah ada di dalam restoran, dalam fasilitas tersebut. Baik, Bapak-Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita di sore hari ini? Cukup, Pak. Cukup. Baik, Pak Ilyas, Pak Fikars, dan yang lain. Mungkin Ibu Cindy ada yang ingin ditambahkan? Mungkin Bu Cindy silakan. Selamat sore Pak Theo dan rekan-rekan semua. Saya hanya mengingatkan saja untuk rekan-rekan semua yang belum mengerjakan HSCCP untuk dapat dikumpulkan tugas-tugasnya. Karena pengajarnya akan memberikan laporan dari tugas-tugas teman-teman yang sudah dikerjakan. Bila tidak dikerjakan juga maka nilainya akan 0. Jadi saya minta kerjasamanya saja rekan-rekan semua untuk mengerjakan dan submit tugasnya ke dalam Google Classroom. Itu aja sih dari saya Pak Theo, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cindy. Kalau yang General Hotel Knowledge masih berjalan, Bu Cindy, saya akan selalu mengingatkan, tidak bosan mengingatkan untuk teman-teman, Bapak untuk dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu, dipastikan di hari Jumat atau hari Sabtu tugas-tugas sudah selesai semua. Khusus pelajaran saya, tugas untuk ujian akhir itu selama Bapak-Bapak mengerjakan tugasnya, ujian akhir khusus general knowledge tidak ada. Jadi yang saya nilai adalah tugas-tugas Bapak-Bapak dari sesi 1 sampai sesinya yang ke-8. Bila itu terkumpulkan, saya sudah bisa memiliki atau memberikan nilai untuk saya bisa submit ke bagian admin ke Bu Siti. Demikian pelajaran kita pada sore hari ini. Kita akan bertemu lagi nanti kemungkinan di hari Sabtu atau hari Minggu bila dibutuhkan kita Zoom terakhir untuk membahas materi atau mungkin sebelum kalau misalnya ada hal-hal lain kita akan lihat, kalau dibutuhkan kita akan Zoom. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Ilyas, Pak Ramli, Pak Boni, Pak Fikers, Pak Ardian, Pak Edi, dan Pak Rey, juga Bu Cindy, dan juga ada yang pakai Xiaomi. Mohon izin saya tidak tahu namanya siapa. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk sore hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan percayalah bahwa di tahun ini Bapak sudah bisa menyelesaikan kuliah online kita. Terima kasih semuanya dan selamat sore, sukses buat semua. Sore Pak, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Theo. Terima kasih.